Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Kami berterima kasih karena anugerah dan kasih setiamu Bapa yang terus melimpahi kami, yang terus menganugerahi kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di PJ hari ini. Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul, ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Kiranya PJ hari ini dapat berjalan dengan lancar, berkatilah koneksi, berkatilah jaringan Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati kami setiap pelayan, setiap nanti pengkhotbah juga Bang Riko Bapa. Juga teman-teman yang mungkin belum bisa hadir pada saat ini, Engkau yang lindungi, Engkau yang berkati Bapak, Engkau yang tibakan teman-teman kami, agar dapat berkumpul bersama-sama di PJ ini. Bapak kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, nah langsung saja nih, biar kita makin sukacita dan semangat lagi, marilah kita mengangkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Nanti videonya akan ditayangkan, teman-teman dan kakak-kakak boleh ikutan nyanyi di rumah dengan kondisi mic yang di-mute ya. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Berilah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
Oke, baik. Selanjutnya, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah langsung saja kepada Bang Riko. Saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang mulia. Kami sujud menyembah kepadamu Tuhan, di rumah kami masing-masing kami mempersembahkan ibadah singkat ini Tuhan, hanya untuk-Mu. Biarlah ya Tuhan di dalam kefanaan atau kesementaraan waktu kami melakukan ibadah, kami boleh mengalami kehadiran Allah yang kekal, yang mengubah hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Kami membutuhkan perkataan-Mu yang menghibur, yang melegakan, yang memuaskan, dan yang memulihkan kami yang lemah, yang letih, yang sudah jenuh dan bosan dengan keadaan ataupun juga banyak hal yang kami lakukan berulang-ulang dan monoton. Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan tolong kami Tuhan untuk juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Sorry saya masih saya coba presentasi teman-teman. Saya bisa dijadiin host atau co-host. Thank you. Itu udah bisa sih, udah bisa. Harusnya udah ya, tanpa jadi co-host. Oke, thank you. Takutnya kalau jadi co-host nanti mengganggu gitu kalau ada yang keluar masuk, Bang. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Saya udah kelihatan ya? Ya, udah Bang. Oke. Oke ya, oke. Ya, Bang. Oke, kenalan dulu deh. Nama saya Riko, teman-teman. Saya alumni Fakultas Hukum UKI. Baru menyelesaikan studi di STT RI. Saya seorang staf perkantas. Saya melayani di pelayanan siswa bergereja di GPIB. Bentar ya. Ya, saya pelayanan di pelayanan siswa. Senang sekali ya kalau saya bisa diminta untuk sharingin ini karena seperti teman-teman saya pun juga mungkin mengalami kondisi burnout. Oke, teman-teman. Kelihatan ya? Oke. Sip. Oke, kondisi burnout ya. Mungkin kamu sedang mengalami letih, lesu, atau kamu sedang capek, stres berkepanjangan. Mungkin kamu juga nggak punya keinginan atau nggak punya semangat lagi untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kamu. Sukacita hilang, energi hilang, motivasi, fokus hilang. Nah, kalau kamu mengalami ini, kemungkinan besar kamu sedang burnout. Ini secara harafiah kata burnout itu artinya terbakar habis, ya. Atau kalau orang-orang psikologi bilang tuh udah stres berat, depresi, ya, kehilangan semangat, udah hopeless, ya, totally, ya, frustration, ya, terus merasa nggak berguna lagi, begitu. Orang-orang yang seperti ini biasanya nggak punya gairah untuk hidup, atau bahkan kadang-kadang mereka pikir lebih baik mati saja. Ya, nah, kalau kita lihat ya sebelum kita masuk ke pembacaan Alkitab, situasi-situasi seperti ini merupakan gejala-gejala ya. Saya ambil dari Google gitu ya. Kamu merasa ada apa depresi, lalu Sunday night blues ya, besok udah Monday lagi, I hate Monday ya, atau tugas-tugas keinget gitu ya, sehingga kita sepertinya tuh dipenuhi dengan deadline ya, target dan
Dan ada banyak hal yang bikin kita juga mungkin jadi exhausted gitu, habis-habisan begitu. Nah, seorang pakar psikologi ya bernama Christina Maslach, yaitu dia menjelaskan ada satu kondisi-kondisi yang mirip ya seperti tokoh-tokoh Alkitab yang sangat amat berani ya dan habis-habisan bekerja bagi Tuhan, tapi akhirnya mengalami exhausted, ya, diperas habis-habisan dan akhirnya memilih untuk mati begitu. Nah, contohnya Elia. Ini contoh yang paling jelas begitu ya. Memang ada 4 orang di dalam Alkitab yang mereka itu di dalam doanya mengatakan lebih baik aku mati. Ya, ada Yunus, lalu ada Elia, Yeremia juga ngomong begitu. Dan paling tidak Ayub ya, apa gunanya lagi aku hidup begitu. Nah, kita coba lihat dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 10. Ya, 1 Raja-Raja 19 1 sampai 10. Nah, demikian saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, inilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka. Sorry, agak ketutupan ya. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nah, setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauh, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Setelah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nah, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Aduh, asik juga ya. Kalau udah ada roti bakar smoked beef atau keju atau coklat ya, mungkin itu yang disuguhkan kepada Elia ya, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Lalu bangunlah ia, makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka hendak mencabut nyawaku. Oke, tadi saya katakan ya, si Christina Maslach ini ya secara psikologi itu mengatakan ada 3 komponen dalam burnout. Dan ini juga bisa kelihatan dari Elia, mengalami exhaustion, ya mengalami kelelahan secara emosi, mental, ya seperti kain basah yang diperas dan nggak ada lagi yang tersisa, nggak ada lagi yang ia berikan. Kalau bisa ia lebih baik mati aja deh. Kalau bisa terjun dari jurang, kalau bisa potong nadi, ya kalau bisa bla 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 minum racun dan sebagainya, teman-teman. Ya mengalami kondisi exhaustion, ya. Lalu kebanyakan sinis, ya sinisism. Dia apatis kepada orang-orang yang lain. Dia pikir hal yang buruk pasti akan terjadi. Ya, jadi kalau ini menimpa kepada orang-orang Kristen, ya termasuk ya para hamba Tuhan, ya kamu yang melayani, ya, maka orang-orang lain di sekitar kamu itu nggak lagi dilihat sebagai orang yang dilayani, tapi masalah yang harus diatasi. Aduh, gimana nih gue besok pelayanan, besok jadi WL, jadi pemusik, aduh besok memimpin kelompok kecil lagi. Jadi beban atau jadi sesuatu yang mesti diatasi. Nah, orang-orang seperti ini gampang sekali ya untuk
sinis ya dalam kata-katanya ya. Ketika akan sepelayanan nanya, ada yang mau didoain, tumben loh mau doain gua, ada angin apa loh, dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini ya kemungkinan mengalami burnout ya. Dan yang ketiga ya, dia kehilangan ya rasa percaya diri bahwa dia bisa melakukan tugas itu ya, karena dia udah yakin nggak akan berhasil. Nah, ini 3 hal yang dialami orang burnout ya, seperti Elia gitu. Dan mungkin kamu dan saya juga mengalami ini ya. Dalam surat yang saya baca ada kondisi-kondisi tertentu ya di masa pandemi. Ya kalau dulu kita punya prinsip ya, apa yang kita lakukan di luar rumah itu kita lakukan secara excellent. Kalau kuliah, pelayanan, persekutuan itu excellent lah. Tapi ketika di rumah lakukan ya secara excellent juga tanggung jawab kita di rumah. Nah, sekarang nggak ada batasan tuh ya, study at home, work from home, konsul at home ya, kita bimbingan di rumah, kita latihan di rumah. Tadi saya juga melihat pelayan-pelayan itu melakukan virtual worship ya di rumah masing-masing. Saya nggak tahu tuh ngambilnya berapa kali ya, take-nya berapa kali. Kalau kurang MC-nya nadanya fals atau salah, mungkin harus ngulang lagi. Ya kalau udah terbiasa, yang mungkin nggak jadi masalah begitu. Tetapi akhirnya mungkin tuntutan tugas yang banyak ya membuat kita tuh akhirnya jadi apa ya, kehilangan tanggung jawab kita yang penting. Misalnya teman-teman, HPDT, ya, relasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena ya saya juga ngalamin teman-teman. Sekarang pelayanan jadi mudah ya, karena sehari mungkin saya bisa 2 pelayanan. Itu udah banyak sekali, karena itu berarti persiapannya mesti banyak banget begitu. Saya nggak kebayang teman-teman yang mengerjakan segala sesuatu dari rumah, ya kuliah iya, kelompok kecil iya, rapat, PD, KTB, latihan musik, persekutuannya itu sendiri, lalu teman-teman mungkin juga punya tanggung jawab di gereja, ya, lalu sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kekasih, pasangan dari orang-orang yang kamu cintai begitu ya, itu harus excellent tuh. Kalau enggak, kamu cuma mengakibatkan luka-luka ya, akibat orang-orang yang merasa kamu tidak peduli dan sebagainya begitu. Termasuk kakak kita yang membutuhkan perhatian lebih. Nah, di rumah kita melakukan semuanya itu ya. Kalau semuanya dilakukan secara virtual ya, bukan nggak mungkin berjam-jam kamu ada di depan laptop, di depan HP ya. Sementara keluarga mungkin jadi kurang diperhatikan, lalu konflik tidak terhindarkan ya. Kamu ya di rumah tapi rasanya seperti kayak long distance ya, seperti kamu tuh lagi mengucilkan diri di kamar melulu dan sebagainya. Nah, ini gejala-gejala seperti ini tuh mungkin baru tahap awal ya. Nah, tetapi 3 elemen yang terjadi ini itu kita juga bisa melihat kepada hamba-hamba Tuhan ya, atau orang Kristen ya. Saya mau katakan bahwa orang Kristen nggak imun, tidak kebal terhadap burnout. Ya, sekalipun kita punya Allah yang Immanuel, Allah itu selalu hadir, dia real, dia nyata, dan dia menjanjikan bahwa kalau kamu letih, lesu, berbeban berat, dia bilang, aku akan beri kelegaan kepadamu, datang kepadaku, belajar daripadaku, aku lemah lembut, bla bla bla. Tuhan menjanjikan itu semua, tetapi kita tidak kebal dari yang namanya burnout. Ya, nah, mungkin ada satu pertanyaan ya sebelum kamu nanya gitu ya. Bukankah kita harus burnout bagi Kristus? Kalau kita habis, kita diperas habis atau kita habis-habisan bagi Kristus. Nah, itu teman-teman ngomongnya militansi, bayar harga, berkorban, teman-teman habis-habisan dalam melayani. Bukankah itu sesuatu yang baik? Nah, apalagi kita juga karena nuansa rohani ya, kita bilang give the best dong, do your best dong, apapun yang Tuhan minta kasih dong dan sebagainya gitu. Nah, sehingga kita mengatakan bahwa burnout bagi Kristus itu sesuatu yang baik. Nah, seorang penulis buku, David Murray, itu pernah menulis satu buku ya, Reset. Seperti kayak teman-teman mungkin mereset
HP ulang ya atau laptop ya karena udah nge-lag atau banyak virusnya begitu ya, sehingga melambatkan atau mengganggu fungsi-fungsi. Nah, teman-teman reset. Nah, dia menulis satu buku ya, Reset Living a Grace-Based Life in a Burden Culture. Nah, dia mengatakan banyak sekali message yang diterima orang-orang Kristen ya, seperti yang tadi katakan, do your best, don't waste your life, be radical to Christ. Ya, maka kita seakan-akan ingin memberikan semuanya bagi Kristus. Tapi akhirnya kita burn out. Ya, masih ingatkan lagu Give me oil in my lamp, keep me burning. Ya, buatlah pelitaku terus bernyala. Tuhan berikanlah minyaknya. Ya, lagu sekolah minggu. Ya, nadanya enak. Ya, kalau di gereja saya di GPB itu dimainin akustik pakai kahon. Itu menarik banget. Ya, tetapi teman-teman di balik lagu itu ya sebenarnya ada dua hal. Hal yang pertama, jangan kita menyanyikan dengan pemahaman seperti Matius 25. Ingat perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan bodoh. Yang bijaksana itu yang menyediakan minyak. Yang bodoh nggak menyediakan minyak yang cukup. Ya, sehingga give me oil ya itu menurut saya tidak injili ya. Ya karena kita mesti sediakan minyak gitu. Nah, tapi yang kedua, keep me burning itu membuat kita akhirnya kita berikan menjadi burnout gitu. Hati-hati ya. Kita memang harus habis-habisan melayani Tuhan ya, tapi jangan sampai burning out begitu. Nah, seorang yang namanya Thomas Spurgeon, ini anak dari Charles ya. Charles itu yang di sebelah kiri ya. Thomas anaknya itu di sebelah kanan. Nah, dia itu ngomong ya, papa tuh meninggal di usia yang relatif muda. 58 tahun. Kenapa? Karena overwork. Ya, terlalu banyak bekerja keras. Ya, dan workaholic ya. Sehingga meninggal di usia muda. Ya, Tuhan juga berkenan tentu saja dengan hamba yang habis-habisan ya, tapi jangan buat apa? Habis-habisan tapi burn out. Ya, ini juga seorang martir ya, Ekuador ya, di suku India yang bukan ditembak, yang dimakan ya, dibunuh sama orang-orang yang dia injili. Dia berdoa, God, I pray thee, light this idle sticks of my life, and may I burn for thee. Lili hidupku itu seperti stick, seperti lilin, bakarlah bagimu. Consume my life, my God, for it is thine. Ya, nggak ada masalah sebetulnya dengan hal ini, teman-teman. Tapi message seperti ini itu cuma orang-orang tertentu yang memang Tuhan berikan porsi, yang memang Tuhan kehendaki untuk menghabiskan hidupnya seperti itu. Tapi orang Kristen tidak semua dipanggil seperti ini, teman-teman. Ya, seperti firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas, kepada yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit juga dituntut sedikit, tuh, teman-teman. Tuhan nggak minta bahwa kamu semua mesti seperti Stephen, seperti Yora Rani, seperti Bang Riko, ya, dua nama ini yang disebut karena yang muncul gitu di layar saya, teman-teman. Nggak sama, ya. Kepada yang diberi sedikit, Tuhan juga menuntut sedikit, teman-teman. Nah, jadi memang di satu pihak kita mesti kerja keras. Kita mesti habis-habisan. Kenapa? Karena nanti kita akan mendapatkan kelegaan. Kita kalau mau istirahat ya di surga nanti. Ya, ketika Tuhan Yesus datang dan memanggil kita pulang. Ya, tetapi teman-teman di sisi lain kita nggak bisa melayani dalam kondisi burnout. Kita nggak bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita kalau kita burnout. Ya, buat apa? Ya, kita habis-habisan melayani Tuhan, tapi nanti kita berhentinya tuh prematur. Kenapa? Karena burnout. Karena udah kebanyakan, ya akhirnya begini, gue mundur aja deh dari pengurus, gue stop aja deh, gue cuti dulu deh jadi mahasiswa. Kenapa? Ya, karena kita
ada mengalami depresi dalam kondisi seperti itu, mana bisa mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab teman-teman. Nah, ya balik lagi ke Elia begitu ya. Ini nabi yang spontan, yang berani, ya mungkin seperti Ade Armando, seperti itu dosenmu ya pasti ya, seperti Nikita Mirzani, ya, seperti Dennis Siregar begitu, nggak punya takut ya, nggak punya rasa hormat sedikit pun kepada pemerintah yang korup, yang bejat moral. Ya. Dan di tengah bangsa pemuja berhala seperti Israel, teman-teman, Elia berdiri ya, memberitakan satu penghakiman demi Tuhan Allah yang hidup. Israel tidak ada embun atau hujan kecuali kalau kukatakan. Wah, gila. Hujan nggak turun, teman-teman. Berapa lama, teman-teman? 3 tahun. 3 tahun nggak hujan. Elia ini memang cocok ya untuk tugas-tugas menghakimi seperti ini ya. Karena memang namanya berarti Tuhanku adalah Allah ya. Eliyah ya. El adalah Tuhan ya. Adalah Yahweh, Yah adalah Yahweh. Tuhanku adalah Yahweh. Ya. Dan Tuhan membuktikan perkataan si Elia ini benar. 3 tahun nggak ada hujan. Ya, karena memang panggilannya adalah menyatakan siapakah Allah. Nah, tetapi dalam pembacaan kita tadi ya, nabi ini mengalami burnout. Padahal khotbahnya itu berdampak dan dia mengalami kemenangan iman ya, menang melawan 450 nabi-nabi Baal. Nah, tapi kok pembacaan kita bisa mengatakan itu ya. Jadi takutlah Elia. Nah, dalam hal ini memang saya mesti katakan ada kesalahan terjemahan ya. Terjemahan ya. Ayat 3 ya dikatakan maka takutlah ia. Nah, memang kata takutlah ini memang paling wajar karena apa? Karena ayat 2 ya, Isabel itu menyuruh untuk membunuh Elia. Tapi dalam terjemahan yang lain atau bahkan di dalam transkrip yang paling awal begitu, itu sebetulnya bukan takut. Tapi Elia melihat. Ya. Apa yang Elia lihat? Nggak ada perubahan. Dia udah khotbah, dia sudah mendemonstrasikan kuasa Tuhan, lalu hujan turun setelah itu. Kan katanya kecuali setelah kukatakan. Tapi dia tidak melihat ada perubahan. Tidak ada kondisi yang berubah. Maka dia pergi dan bangkit menyelamatkan nyawanya. Tapi menarik ya ketika dia lari, ya, lalu dia mengatakan cukup, ambillah nyawaku ya Tuhan. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia hidup di zaman nabi penyembahan berhala yang sangat merajalela di kalangan Israel, di mana raja-rajanya semuanya brengsek. Tapi sekarang dia mengatakan, aku tidak lebih baik dari nenek moyang. Ini perkataan wajar dari orang yang mengalami burnout begitu. Ya, tetapi Tuhan tuh baik banget ya. Dia mengizinkan hambanya itu berbaring, tidur di bawah pohon arar, dan dikasih makan. Tuhan tahu hambanya butuh istirahat, hambanya butuh makan, karena setelah itu ada perjalanan jauh yang harus dilakukan, karena Allah mau menemui Elia. Singkat cerita, Elia berjumpa dengan Allah. Dan Allah memulihkan dia. Nah, sekarang kita mungkin tinggalkan Elia dulu ya. Tapi sambil kita berpikir, nah sekarang solusinya apa dong? Ya, kalau saya sudah tahu bahwa orang Kristen nggak kebal dari yang namanya burnout. Lalu kalau saya ngalaminya, what should I do? Ya teman-teman, balik lagi ya. Nah coba teman-teman kita akui ada apa keinginan yang tersembunyi di balik kegagalan kita atau burnout. Nah kita perlu mengakui apa yang kita sembunyikan. Dosa-dosa oke, kesalahan iya.
Nah, memang dosa yang paling sulit kita atasi adalah dosa yang memang kita nggak mau akui di hadapan Tuhan. Ini area unconscious, area ketidaksadaran kita. Nah, seringkali kita pun juga tidak sadar. Kita didrive oleh itu. Ya, kita didorong untuk melakukan sesuatu, disitulah pusat motivasi kita. Di situ terpendam, yaitu di saya nunjuknya di sini, sebetulnya di sini ya, hati kita, pikiran kita, pusat dari diri kita, ya, pusat dari kendali kita di situ. Nah, itu yang kita tidak sadar. Ya, mungkin ada yang memang kita kejar dan kita kecewa ketika tidak mencapainya. Misalnya apa? TK yang bagus, atau mungkin sekadar ucapan kamu hebat dari dosen, atau mungkin bayang-bayang bahwa kita ingin menjadi peringkat pertama di jurusan kita. Bayangin teman-teman, kalau kamu seorang mahasiswa yang cukup rajin, ya, lalu cerdas, lalu kamu pun juga punya tanggung jawab yang lain. Kamu seorang pelayan di kampus, kamu seorang pembuat murid, kamu seorang penginjil, guru sekolah minggu, tetapi kamu juga rindu ingin excellent dalam studi. Nah, pusatnya itu di dalam area unconscious. Aku itu. Apa yang menyebabkan kita itu kecewa karena kita nggak bisa mencapai, dan akhirnya kita merasa burnout. Aku itu. Nah, memang ini sesuatu yang sulit ya, karena memang kita mesti menyediakan waktu. Masalahnya kita nggak punya waktu nih, ya kan? Sediakan waktu untuk jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya akui saya ini sombong. Tuhan, saya akui saya ini ambis. Saya pengen mencapai target ini Tuhan, tapi saya nggak mampu. Cuma saya mau. Dan saya tunjukin kok saya kerja keras. Ya, pepatah Tionghoa kan mengatakan bakat atau tujuan 1%, 99-nya itu kerja keras. Saya mampu, dan memang orang-orang yang bekerja keras akan menuai hasilnya. Ya, cuma sekarang ada hal-hal yang saya nggak bisa kendalikan. Tolong Tuhan benerin motivasi saya. Jujur nih Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Ya. Kedua teman-teman, kalau kamu mengalami burnout, teman-teman, ya, jadikan Kristus your hiding place, tempat persembunyianmu. Ya, cukup cuma mengakui ya motivasi tersembunyi kamu, ya, tapi jadikan Kristus tempat persembunyian kamu, tempat perlindungan kamu. Ya, saya sendiri juga ngalamin ya, beberapa hari ini tuh mungkin nyaris burnout juga ya, tugas-tugas padat, tugas apa tuh, tugas persiapan untuk khotbah, persiapan kelompok kecil, lalu ada saya juga ngambil tanggung jawab di kepanitiaan, bukan kepanitiaan sih, saya bantuin musik di acara Natal. Dan itu habis-habisan. Kenapa? Karena yang saya bikin adalah virtual choir. Memang di masa pandemi ini segala sesuatu yang tadinya tidak bisa sekarang biasa dilakukan. Karena ada kesempatan banyak untuk belajar, yang mungkin kamu juga meningkatkan English kamu, communication kamu, dan sebagainya gitu. Nah, itu yang saya kembangkan gitu, dan ternyata saya bisa melakukannya. Tapi mungkin terlalu ngoyo, sehingga harus begadang, dan mungkin mengorbankan pelayanan-pelayanan yang lain, termasuk relasi dengan istri saya. Istri saya, ya pokoknya dia di kamar, dia juga kerja dan mengerjakan segala sesuatu, kami di rumah, mengurus di rumah begitu. Jadi saya bertemu dengan dia yang betul-betul intim, yaitu ketika makan, ketika doa singkat, ya waktu pagi-pagi baru bangun, malam sebelum tidur, dan tidur kadang-kadang dia duluan, tidur dan sebagainya. Nah, itu membuat mungkin dia merasa ya, tidak dikasihi, tidak dipedulikan, dan saya pun juga dalam, tadi kan saya katakan ya, orang-orang yang seperti ini sinis, mengatakan bahwa
Saya mengerjakan apa yang jadi tanggung jawab saya. Saya ini hamba Tuhan. Kamu mesti mengerti apa yang saya lakukan dan konflik yang terjadi itu yang mungkin juga melemahkan kita dan sebagainya. Nah, akhirnya saya ngalamin sih, ya, saya harus akui di hadapan Tuhan apa yang jadi motivasi saya. Mungkin keinginan untuk dipuji, diakui, dikenal, ya, kemauan keinginan untuk mendapatkan applause dari orang lain dan sebagainya. Itu yang sebetulnya di dalam alam bawah sadar saya itu yang mendrive saya sehingga saya nggak berani say no untuk semua tanggung jawab yang diberikan. Nah, kedua, harus bersembunyi atau menjadikan Kristus sebagai tempat persembunyian. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, saya akan terus-menerus dikejar oleh guilty feeling, perasaan bersalah. Ya, lo nggak excellent, lo nggak bagus, lo nggak cocok sebetulnya. Ngapain lo terima ini dan itu? Orang itu ketawain lo, orang tuh ngomongin lo di belakang, bahwa lo apa sih? Nah, yang di dalam Kristus tuh saya bisa mendapatkan apa ya? Tempat yang aman. Memang Christ is my hiding place. Dia yang melepaskan saya dari keinginan untuk dipuji, keinginan untuk mendapatkan applause dan juga menjadi tempat penghiburan. Ya saat mungkin dalam kegagalan. Ya, memang kadang-kala kita harus mengalami gagal ya, supaya kita memang belajar sesuatu. Dan yang kedua mungkin kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Benar nggak? Ya, dan saya ingat teman-teman dalam Roma tuh pernah diomongin begini teman-teman. Segala sesuatu yang kamu tidak bisa lakukan dengan sempurna telah dilakukan Allah melalui Yesus Kristus bagi kamu. Masa kamu nggak mau menerima? Itu yang menghibur saya. Oh iya ya. Kalau saya ingin melayani Tuhan, kalau saya ingin memberikan yang terbaik, saya ingin memuridkan orang lain, Kristus sudah melakukan itu buat saya. Maka kalau saya kurang excellent melakukannya, ya Kristus yang akan menyempurnakan itu. Nah itu menjadi satu penghiburan yang menguatkan saya di masa-masa seperti ini. Nah yang ketiga ya jadikan Kristus sebagai sandaran kekuatan kita. Ya kalau kamu yang bawa motor ya kamu kan harus hati-hati tuh ya. Kadang-kadang dalam kondisi lelah, ngantuk, gelapnya malam ya kamu mungkin nggak bisa bedain bensin untuk motor injeksi dan yang bukan. Salah ngisi akibatnya fatal ya. Harus turun mesin atau bawa ke bengkel atau kamu yang nyetir mobil begitu jangan salah ngisi ya. Ngisi solar atau Pertamax. Ya, salah ngisi bahaya begitu. Nah, maka dalam kehidupan kita juga mesti harus hati-hati. Ada sumber kekuatan yang seringkali tanpa kita sadari ini itu bergesekan, itu berperang dalam batin kita. Ya, yang pertama adalah kekuatan sendiri, teman-teman. Ya, kalau kita bilang ya kita sebutnya ini natural power, ya kekuatan alami dan memang Tuhan itu memberikan kepada kita itu kemampuan untuk lolos dari mara bahaya, untuk mengerjakan segala sesuatu sampai tuntas. Kita dikasih hikmat, bijaksana, kepintaran, potensi, bakat, kecerdasan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup, termasuk mempertahankan diri. Nah, itu natural power. Saya punya, kamu juga punya. Bahkan tanpa mengandalkan Tuhan ya, saya mau katakan nih, kamu bisa menyelesaikan studimu dengan excellent, cum laude. Ya, tanpa kekuatan Tuhan. Ya, banyak orang non-Kristen yang lebih berhasil bahkan daripada orang Kristen. Nah, yang kedua adalah supernatural power from God. Ya, ini kekuatan ini akan selalu bergesekan di dalam diri kita. Nah, kita mesti mengandalkan supernatural power of God, bukan natural power kita, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Karena Soli Deo Gloria. Allah itu
ingin mendapatkan kemuliaan yang dia itu tidak mau share sama kita. Makanya Tuhan menuntut excellent. Tapi dia juga memberikan kuasanya untuk melengkapi kamu mengerjakan itu dengan excellent. Nah, masalahnya teman-teman, Tuhan Yesus kan udah bilang, apart from me you can do nothing. Nothing. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam aku kamu bisa berbuah banyak. Di luar aku you can do nothing. Jangankan berbuah, ya, tumbuh pun juga tidak. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama, ya saya akhiri mungkin dengan bagian ini teman-teman. Mari kita andalkan kuasa Kristus yang bekerja dengan melimpah. Caranya gimana, Bang? Ya kembali pada HPDT-mu. Bosen, Bang? Ya begini, minta hati yang penuh selera. Ya ketika kamu membaca Alkitab, ya kamu minta dengan hati yang Tuhan berikan aku selera, gairah. Seperti orang yang mencari harta karun. Kalau Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, mungkin kelihatan nggak? Kalau Alkitab bahasa Indonesia, mungkin kata-katanya rada bosan untuk dipelajari. Kamu bahasa Inggris, yang mungkin lebih menolong untuk kamu bisa mengerti. Ya. Lalu jangan malu, kamu sujud di hadapan Tuhan. Kamu mengatakan, Tuhan, I have nothing. Tuhan, aku ini bukan apa-apa kalau Tuhan tidak bekerja dalam diriku. Jangan malu, teman-teman. Akui. Ya, kalaupun ketika kamu sedang berdoa, tiba-tiba kamarmu diketok atau mamamu masuk untuk menanya sesuatu, ya jangan malu untuk tersungkur berdoa di hadapan Tuhan. Begitu. Dalam kesempatan-kesempatan, teman-teman, Roh Kudus akan memimpin kamu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Mungkin kamu mendapatkan itu dari firman yang kamu baca, seolah-olah itu hidup. Ya, perkataan itu ditujukan untuk kamu. Atau mungkin Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk mengatakan bahwa jangan takut, aku menyertai kamu. Seperti yang dialami oleh si Elia itu. Tuhan, aku udah habis-habisan, cuma aku yang setia, yang lain nggak setia. Tuhan bilang, siapa bilang? Aku masih menyediakan 7.000 orang yang lututnya itu tidak pernah sujud kepada Baal. Itu orang-orang yang setia. Nabi-nabi yang lain bukan cuma kamu. Itu artinya kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Oke teman-teman, mungkin tiga langkah itu yang bisa saya bagikan bagi kita. Akui keinginan yang tersembunyi, jadikan Kristus tempat persembunyian kita. Ya, jangan sembunyikan motivasi-motivasi yang tersembunyi dengan hal-hal rohani lah. Kadang-kala teman-teman juga harus berkata tidak kalau diminta untuk mengerjakan pelayanan tertentu. Nah, tetapi ya katakan tidak kalau memang kamu yakin Tuhan memimpin. Ada banyak orang yang mengatakan tidak, kenapa? Karena males, nggak mau capek. Ya, kayak begitu juga benar ya, teman-teman. Ya, dan akhirnya bersandarlah pada kuasa Kristus, bukan kepada diri kita. Oke. Mungkin ini kesempatan untuk tanya jawab, teman-teman. Kalau masih ada waktu, silakan teman-teman mungkin juga bisa chat di room atau teman-teman bisa izin bertanya. Silakan saya serahkan kepada Yora. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Riko. Duh, keren banget nih. Insightful banget. Bener-bener pas di hati gitu loh. Relevan banget dengan keadaan saat ini. Nah, untuk kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, mungkin sharing juga boleh ya, Bang ya? Boleh langsung open mic, atau private chat ke pembicara, atau chat di everyone. Boleh banget nih. Langsung private chat ke Bang Riko, atau chat di everyone juga boleh. Open mic langsung apalagi. Tadi keren banget sih Bang yang 3 poin itu.
akui keinginan, menjadikan Kristus sebagai tempat persembunyian dan bersandar pada kuasa. Itu simple tapi wah gitu banget. Ini aduh kayaknya agak malu-malu ya. Ayo kakak-kakak dan teman-teman boleh banget nih. Ini saya juga ada pertanyaan nih soalnya. Jadi tapi memberikan kesempatan dulu untuk kakak-kakak dan teman-teman. Mungkin ada yang masih ngetik ya. Kira-kira ada? Oke, kayaknya belum ya. Bang, boleh saya dulu kali ya Boleh, silakan. yang bertanya. Oke, Bang. Jadi, tadi sebenarnya saya tuh paham banget tuh sama yang namanya akui keinginan yang tersembunyi itu ya. Tapi, entah kenapa kalau, saya tuh susah sekali untuk, berterus terang gitu. Mmm, saya nggak pengen, apa ya, kayak nggak pengen semuanya itu terbuka gitu, nggak pengen Tuhan tuh tahu gitu, kayak jelek-jeleknya saya, parah-parahnya saya gitu. Saya rasa kayak, saya malah makin merasa bersalah gitu, malah kalau misalnya saya mengaku gitu. Nah, itu malah jadinya memberatkan diri saya juga gitu, karena, mmm, saya tuh, eee, kurang kurang ini juga kalau cerita sama orang itu rasanya ngebebanin orang. Kalau cerita sama Tuhan rasanya kayak padahal Tuhan tahu semuanya gitu ya, tapi saya rasanya masih pengen nutup-nutupin aja gitu. Nah, sebenarnya saya, eee, mengalihkannya ke nulis sih Bang, kayak lebih ke nuangin aja gitu apa yang saya rasain, tapi tetep aja belakangan ini nggak bisa lega gitu Bang. Mungkin ada nggak sih tipsnya lebih untuk lebih, apa ya, lebih apa adanya aja gitu sama Tuhan? Gitu sih Bang, mungkin. Ya, memang thank you Terima kasih ya Yorarani. Bang. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan mungkin ini juga jadi pertanyaan kita semua gitu. Ya memang kita harus sadari bahwa ada hal-hal yang memang kita nggak mau buka atau cerita ya, kepada orang terdekat sekalipun ya, bahkan mungkin kepada kalau kamu sudah beristri bersuami, pada pasangan hidupmu, kamu nggak mau buka. Bahkan kepada diri sendiri pun juga kamu nggak mau buka. Tetapi kamu bisa membuka itu di hadapan Tuhan. Ya, artinya gini, memang ini sesuatu yang susah, apalagi dalam kondisi sebetulnya kan kalau yang Yora bilang tadi itu konsepnya Yora yang mesti dibenerin gitu. Kalau gue nggak mau share ke orang nanti membebani, ya, gue juga nggak mau share ke Tuhan nanti tanda kutip ya membebani Tuhan. Nanti Tuhan jadi banyak pikiran gara-gara gue gitu. Padahal nggak juga. Padahal Tuhan Maha tahu. Ya Tuhan juga omnipoten, maha kuasa gitu. Dia bisa gitu. Tapi mungkin ada juga yang dikejar oleh perasaan bersalah. Nah, guilty feeling itu bukan dari Tuhan. Guilty feeling itu selalu dari si jahat. Kadang-kadang memang hati nuranimu mungkin hati nurani mungkin yang memang perlu dilatih untuk kita bisa terbuka pada pimpinan Roh Kudus, mendengar suara Tuhan, dan kita memastikan bahwa memang Tuhan pimpin saya itu. Nah, hati nurani bisa jadi sarana yang Tuhan pakai. Nah, tapi hati nurani juga bisa didera oleh perasaan guilt, dan itu membuat kita jadi berat untuk cerita kepada Tuhan. Nah, mengalihkan ke menulis itu bagus. Ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab juga mengalihkan rasa guilty mereka, mengakui keberdosaan mereka juga lewat tulisan ya. Contohnya Daud ya di Mazmur 32, Mazmur 34 ya. Si Daud itu menuliskan kondisi burnout-nya. Dia mengatakan juga hati yang remuk dan patah tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi memang Tuhan itu lebih memperhatikan bukan korban bakaran, bukan pelayanan kamu, tetapi hati yang remuk dan patah itu yang Tuhan cari.
Nah, itu berarti gini, tips untuk kamu em, ya belajar untuk mengakui ya bahwa satu, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan itu rindu kamu curhat kepadanya. Nah, kenapa? Karena hati yang remuk dan patah itu dia tidak akan pandang hina. Dia selalu punya telinga yang mendengar, dan dia selalu punya hati yang penuh kasih, yang siap untuk menolong kamu. Nah, caranya gimana, Bang? Kalau gue sharing sama Tuhan, kadang-kadang solusinya juga kagak langsung begitu. Ya iya, karena Tuhan bisa bekerja dalam segala hal. Dia bisa memberikan damainya di hati, dia bisa memberikan firman-Nya untuk kamu pikir, kamu renungkan, ya itu menguatkan, menghibur, menolong, menyegarkan. Dia bisa pakai orang lain, mungkin perkataan orang lain yang bukan hamba Tuhan, mungkin perkataan mamamu atau bahkan perkataan pembantumu itu juga bisa Tuhan pakai ya untuk menyadarkan kamu bahwa kamu masih punya Dia. Nah, itu satu. Nah, yang kedua ya ini bisa dilatih. Ya, jadi kalau memang kamu menulis, ya tulisan itu jadikan doa. Ya mungkin dengan menulis kamu bisa lebih lancar, kata-katanya bisa lebih terperinci, ya tapi memang harus hati-hati ya, karena dengan menulis apakah tulis tangan atau ketik begitu ya, jangan sampai nanti filenya dibaca oleh orang lain gitu. Cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Ya, itu jadikan doa, jadikan dialog dengan Tuhan. Saya juga pernah melakukan itu ya beberapa tahun yang lalu, dan itu lumayan melatih saya untuk lebih peka, ya, lebih sensitif dengan apa sih yang terjadi dengan diri saya sekarang, dan mau mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, segera cari mungkin orang terdekat. Ini yang namanya accountable person. Itu bisa teman KTB, teman kelompok kecil, PKK, atau siapa yang memang kamu percayai untuk mengatakan kondisi kamu. Sorry, gue nih susah jujur. Bahkan sama Tuhan juga gue jujur. Sama lo juga pasti lebih lagi, lebih parah ya. Tapi tolong gue dong untuk gue bisa belajar jujur. Tolong doakan gue, dan mungkin lebih sering nanya-nanya ke gue. Apa yang lo alami, apa yang lo pikirkan, apa yang lo harapkan, apa yang jadi sukacita lo, apa yang jadi duka cita lo, apa yang jadi kemarahan lo dalam minggu ini atau dalam beberapa hari ke depan. Nah, itu saya lakukan sama anak kelompok kecil saya. Dan saya berhasil membuat orang yang paling pendiam sekalipun menjadi orang yang paling cerewet. Kenapa? Karena memang pertanyaan kita bukan pertanyaan klise. Ya, misalnya, apa kabar? Gimana studinya? Gimana pelayanannya? Gimana HPDT-nya? Rohani banget ya. Tapi aku nanya lebih yang spesifik. Apa yang jadi kemarahan lo minggu ini? Apa yang jadi sukacita lo? Ada nggak 1-2 hal yang lo pengen cerita? Diam. Atau lebih spesifik, Bang. Lo lagi happy nggak sama Tuhan? Atau lagi kecewa sama Tuhan? Apa? Jadi langsung tuh cerita. Nah, ini cukup menolong ya, minta bantuan orang lain. Ya, khususnya orang-orang yang lebih rohani ya. Yang jelas memang kita butuh mentor ya untuk melakukan perjalanan rohani ini. Dia bisa PKK kita, bahkan bisa AKK kita, bahkan bisa rekan sepelayanan kita. Oke, sorry panjang. Terima kasih banyak Bang Riko, sangat membantu. Oke, ini Bang, kebetulan ada ini yang masuk di private chat saya. Saya bacakan ya Bang ya. Ya. Ini, apakah burnout karena urusan pribadi adalah alasan yang cukup untuk menghilang dari komitmen yang telah dibuat, khususnya dalam pelayanan? Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang ini atau mungkin yang harus dilakukan oleh rekan pelayanannya? Thank you. Iya, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Thank you untuk pertanyaannya. Nah, oke, yang pertama saya langsung aja ya. Akui bahwa kamu burn out. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, gue exhausted. Tuhan, gue lelah. Gue muak dengan semuanya ini. Tuhan, gue jenuh, gue bosan. Bahkan dengan pelayanan ini. Pelayanan ini membuat gue muak. Bahkan ketika gue melihat
atau gue denger rekan sepelayanan, atau gue lihat mukanya mereka, gue jadi benci banget sama yang namanya pelayanan. Akui, teman-teman. Nah, kedua, akui dengan jujur di hadapan pengurus yang lain bahwa kamu lagi burn out. Sorry ini gue lagi burn out. Gue boleh nggak minta 1 minggu aja gue untuk rilis dulu, untuk meriset ulang diri gue. Tolong doain gue. Nah, saya baru-baru ini juga ngalamin ya, teman yang juga ngalamin burnout. Jadi memang kami harus pelayanan bareng, itu tanggung jawabnya bersama, tapi dia minta izin. Sorry ya, gue nggak bisa join dulu kali ini. Gue udah pikirin, doain, gue udah akui di hadapan Tuhan. Ternyata memang ada hal-hal yang gue udah berdosa di hadapan Tuhan dan gue mau beresin. Nah, nanti gue akan cerita kalau ini semua udah beres. Nah, ini fair menurutku. Ya, jadi dia akui di hadapan Tuhan, dia akui di hadapan rekan-rekan sekerja, dia minta waktu ya untuk berdiam diri, untuk rilis. Tapi ya jangan lama-lama. Ya, bukan berarti meninggalkan pelayanan, bukan berarti menghilang selamanya. Nah, kadang-kala memang orang-orang yang seperti ini kecenderungan untuk menghilang selamanya itu gede. Ya, maksudnya menghilang tuh artinya jadi nggak lagi melayani Tuhan, hidupnya makin hancur, makin kacau. Itu banyak sekali. Dalam Alkitab ada Demas yang mencintai dunia ini, meninggalkan Tuhan, pelayanan. Ada orang-orang seperti Alexander dan Himeneus yang akhirnya Paulus sampai berdoa, aku serahkan mereka dalam doaku kepada iblis. Ya, orang-orang seperti ini jangan dibiarkan. Ya, sebagai rekan sekerja, kalau kamu tahu ada rekan yang seperti itu, rangkul, kasih waktu untuk berdiam diri, doakan, tapi follow up. Nah, kadang-kadang kita mendoakan tapi kita nggak follow up lagi, nggak nanya lagi gimana kabarnya, udah beres belum begitu. Nah, tawarin ya, kamu butuh counselor, kamu butuh mentor, apakah itu bisa dilakukan secara virtual, telepon, atau apakah kita perlu untuk ketemu secara langsung pakai protokol kesehatan, ya, kapan kita bisa ketemu. Nah, itu tawarin, teman-teman. Nah, bagi kita yang sedang mengalami burnout seperti yang tadi aku bilang ya, segera akui, lalu datang kepada Tuhan dengan jujur, lalu belajar untuk melepaskan diri pada kebergantungan kamu pada hal-hal yang lain, ya tadi keinginan untuk dipuji, dikenal, diakui, dan andalkan sepenuhnya kuasa Tuhan, karena cuma Tuhan yang mau dirinya dimuliakan. Ya itu. Itu kalau dari saya. Oke, Bang Riko, terima kasih lagi. Tadi sudah terjawab ya, berarti. Kira-kira ada lagi nggak nih dari kakak dan teman-teman yang ingin bertanya atau sharing? Ini ada pertanyaan langsung nih dari seorang teman. Gimana ya Bang cara konkret untuk menjadikan Kristus sebagai sandaran? Kadang pelayanan ini sebenarnya bisa dijawab sendirian. Cuma kok realisasinya kayaknya kurang ngena atau kurang pas gitu Bang. Terima kasih Bang. Oke, thank you. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang semuanya itu berawal dari konsep. Nah, konsep kita itu ditentukan dari pengenalan kita akan Kristus, akan karyanya, salibnya yang membebaskan hidup kita. Ya, jadi, konsep menjadikan dia sebagai Tuhan, juru selamat, tujuan, dia visi hidup kita, itu semuanya ditentukan dari pengenalan kita akan Kristus. Nah, masalahnya, apakah kita punya pengenalan yang benar tentang Kristus, atau pengenalan kita masih cetek. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau mau ngomongin konkret dari relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Ketika kamu Bible reading, kamu berjumpa dengan Kristus, ketika kamu saat teduh, kamu memikirkan Kristus, lalu firman-Nya itu mengisi konsep-konsepmu, berpikir, mengubah yang salah, menggeser yang salah, menjadikan yang baru, menaruh yang baru, dan itu menyatu dengan dirimu ketika kamu work out your salvation dengan melakukan firman, exercise, gagal, tapi mencoba lagi, begitu. Lalu belajar PK, ya, sensitif sama pimpinan Roh Kudus. Nah, itu yang dimaksud kita belajar untuk mengenal Kristus. Nah, lama-lama kita kenal Kristus itu utuh. Oke, Kristus yang Maha Kasih, tapi dia juga adil.
tapi dia juga benci yang namanya dosa. Nah, ketika kita konsep berpikir kita tentang Kristus, maka sekarang kita udah bisa mengubah tuh orientasi, tujuan, sesuatu yang mendrive kita adalah Kristus. Nah, berarti motivasi kita harus Kristus. Isi kita harusnya Kristus. Kalaupun mendapatkan pujian, kemuliaan, itu harus Kristus, bukan saya. Dan konsep itu nanti akan muncul dalam tindakan. Ketika kamu mengerjakan paper, kamu ikut kuliah online walaupun dosennya ngeboringin luar biasa, dan kadang-kadang mungkin dosen nggak ngajar, cuma kasih tugas, nilai kamu jelek dan sebagainya, kamu tetap punya konsep bahwa ini aku lakukan buat Kristus. Ketika kamu mengerjakan pelayanan di tengah-tengah studi yang padat, ketika kamu bimbingan dengan dosen, bahkan kamu harus magang, harus praktek ini dan itu, kamu sadar kamu melakukan ini untuk Kristus. Nah, jadi intinya teman-teman, konsep ya bahwa segala sesuatu kamu lakukan untuk Kristus, ya bersandar dalam Kristus, itu harus didahului dengan pengenalan yang utuh tentang Kristus. Masalahnya kamu kenal Kristus atau enggak. Nah, jadi mungkin ini kalau dari saya ya, saya nggak punya alasan yang lain sih, kecuali yang tadi relasi dengan Kristus. Dalam hal-hal atau dalam burnout, saya menyarankan jangan lari dari persekutuan, ya tetap bersekutu. Ya saya pernah bilang begini sama anak kelompok kecil saya, kalau kamu lagi burnout, apa-apa deh, kamu nggak usah ngomong pada waktu kelompok kecil, tapi coba tetap nyambung sama kita, karena bagi dia mendengarkan firman Kristus yang didiskusikan dalam kelompok kecil, lalu berbagi hidup antar orang-orang yang juga bermasalah, itu membuat dia merasa tidak sendirian. Daripada kita, oke, kamu boleh nggak ikut kakak hari ini, atau kamu boleh skip dulu pelayanan. Enggak, aku cuma bilang, ini kan online ya, kamu boleh join, ya, kamu nggak usah ngomong, nggak usah berpendapat, kamu mute aja, nggak apa-apa. Tapi setelah itu, kamu boleh sambil ngerjain yang lain, boleh sambil tiduran, nggak apa-apa. Ya, tapi itu menjaga supaya dia tetap terkoneksi sama kita. Nah, itu artinya jangan lari dari persekutuan kalau kamu sedang burn out dan ingin menjadikan Kristus sebagai yang utama. Ya, kenapa? Karena di dalam persekutuan lah firman Kristus diberitakan, Kristus real hadir dalam hidup kamu, ya Kristus dimuliakan, ya Kristus menjadi tujuan hidup. Ya cuma di persekutuan. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Bang Riko. Kira-kira ada lagi, Bang, yang masuk pertanyaannya? Di tempat kalau untuk direct message. Oke. Di saya juga belum ada nih. Kira-kira ada kakak-kakak dan teman-teman yang mau langsung open mic untuk bertanya atau sharing? Bolehlah private chat ke saya juga dan ke Bang Riko. Oh iya, teman-teman juga akui ini ya teman-teman ya, bahwa hanya Tuhan yang omnipoten, Tuhan yang omnipresent, ya Tuhan yang omniscience, omniscience. Ya, cuma Tuhan yang maha hadir, cuma Tuhan yang maha kuasa, cuma Tuhan yang maha tahu. Kamu dan saya tidak omnipresent, tidak omnipoten, tidak omniscience. Jadi kita tidak perlu merasa ya kenapa? Karena memang kita terbatas. Dan keterbatasan itu memang perlu supaya kita lebih mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak terbatas lagi, berarti kita tidak membutuhkan Tuhan. Ya, itu mungkin kata-kata penutup dari saya. Mantap banget, Bang Riko. Kira-kira ada lagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin sharing atau bertanya? Sepertinya tidak ada nih ya, atau ada yang masih mengetik? Ntar dilanjut tiba-tiba, oke. Mantap Bang, closing statement-nya tuh. Ada yang komen Bang. Bener banget. Oke.
Oke, sepertinya tanya jawab kita sampai di sini saja. Bang Riko, terima kasih banyak atas firman dan sharing, terus juga jawaban-jawabannya yang memenuhi hati sekali, bikin adem. Semoga kita semua juga bisa sama-sama belajar untuk terbuka lagi sama Tuhan, untuk terus mencari ketenangan hanya di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, selanjutnya kepada pewarta, saya persilakan. Oke, thank you. Jadi, aku mau bacain warta minggu ini. Pelayan minggu ini ada MC, yaitu Yora dari Krim 2020. Lalu ada singer, Iges dari Niago 20, dan Jessica Fiskal 20. Lalu ada keyboardis Aldi Antrop 18, gitarisnya Vincent Sosio 17, biolanya Kristi Pol 20, editor ada Jojo Niaga 20, Stephen Pol 18, dan Lucia Negara 20, slidernya ada Lucia Negara 20, ushernya ada Maria Sosiologi 2020, reviewernya ada Geraldine Niaga 2020. Untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita apresiasi teman-teman kita yang sudah melayani dengan reaction, dengan jempol atau tepuk tangan ya. Hehe. Lalu ini ada perdo online. Perdo online ini kita akan kita biasanya ada di hari Rabu ya. Jadi buat teman-teman sekalian, yuk kita perdo di hari Rabu sama teman-teman yang lain, biasanya malam jam 7. Next. Nah, ini kita juga bisa nih teman-teman mensubmit tulisan kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Contoh-contohnya tuh tulisannya ada di Instagram PO Visipia atau juga ada di home-nya PO Visipia di Line. Untuk mau mendaftarkan, mensubmit tulisannya bisa klik di bit.ly/daftar weekly blessing. Gitu ya guys, bisa di screenshot. Next. We want to pray for you. Yes, kami pengurus PO Visipia rindu berdoa juga buat teman-teman. Untuk mau didoakan bisa klik bit.ly/form doa Visipia. Di situ kalian bisa tulis apa yang mau didoakan, apa yang kondisi yang sedang kalian hadapi. Kalian gak sendiri, tenang aja guys. Jadi jangan ragu untuk catch up pengurus lewat sini ya, untuk bisa minta didoakan. Next. Nah, ini ada video-video rekaman PJ atau perdo yang udah lalu-lalu nih. Itu ada di PO Visipia di akun YouTube-nya ya guys. Dan juga ada di OA lain juga, itu ada review-review dari PJ setiap minggunya. Bisa dicek ya guys kalau ada sempat kelewatan PJ atau perdo yang kemarin-kemarin. Topiknya juga keren-keren banget. Next. Untuk persembahan kasih, ini tidak wajib, namun kalau misalnya teman-teman mau memberikan persembahan kasih pada minggu ini, di Persekutuan Jumat kali ini, bisa melalui Dana, GoPay, dan OVO yang sudah tersedia ada di slide. Bisa di screenshot, guys. 1, 2, 3. Oke. Next. Nah, happy birthday. Ada teman-teman kita yang ulang tahun nih di minggu ini dari 28 November sampai 4 Desember. Ada Nafira Prima, Fionila, Samuel Hans, Elisa Rosalina, Grace Elizabeth, dan Kristel Elisa. Ada nggak ya teman-teman yang tertera namanya di atas sini?
lagi ikut PJ sekarang? Kayaknya nggak ada ya. Oke, mungkin kita bisa catch teman-teman ini lewat PC aja di line ya teman-teman. Next. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Perusha. Baik, kita akan berdoa. Sebelumnya aku mau membacakan dulu pokok doa yang akan kita doakan. Pertama, pada hari Jumat kemarin, tanggal 27 November 2020, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, terjadi tragedi pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah, terhadap satu keluarga. Mari kita berdoa agar hukum tetap berjalan sebagai mestinya dan doakan pemerintah menjalankan tugasnya melindungi masyarakat Sigi. Kita juga doakan keluarga yang ditinggalkan agar diberi penghiburan pada Tuhan, serta kita doakan masyarakat agar dapat diberi perlindungan oleh Tuhan. Yang pokok doa yang kedua, tahan henti-hentinya kita perlu mendoakan COVID-19, di mana kemarin pada tanggal 3 Desember, Indonesia tercatat menambah kasus 8.369 kasus baru. Mari kita doakan agar pasien cepat pulih, dan kita doakan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk membuat kebijakan yang benar dan pas untuk menghadapi COVID-19 ini. Yang ketiga, kita juga bersyukur akan melaksanakan Natal PO Visipia. Kita doakan panitia dan semua persiapannya. Doa akan terpimpin di mana teman-teman semua bisa mendoakannya di dalam hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, terima kasih untuk siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Nya Tuhan mengenai burnout, dan kami ucap syukur untuk firman yang telah kami dapat. Biarlah kedepannya kami pun bisa selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan selalu tahu bahwa Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang pula yang mengangkat segala beban kami. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk kasus kemarinnya Tuhan pada hari Jumat tanggal 27 November, seperti yang kami tahu terjadi pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara-saudara kami ya Tuhan yang Engkau panggil ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan yang menghibur setiap keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyembuhkan mereka dari sakit trauma atau sakit fisik pun ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka tetap mengandalkan Tuhan di setiap kondisi yang mereka hadapi. Kami juga berdoa Tuhan agar setiap hukum yang berjalan dapat berjalan dengan semestinya Tuhan. Kami berdoa agar masyarakat Sigi di Sulawesi Tengah juga mendapat perlindungan dari Tuhan dan selalu berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk COVID-19 ya Tuhan. Tahan-tahannya kami berdoa agar Tuhan ikut campur tangan menolong kami para manusia ya Tuhan di bumi ini yang sudah terjangkit pandemi COVID-19. Kami berdoa terkhusus untuk Indonesia agar bisa terbebas ya Tuhan dari COVID-19. Segala upaya yang dilakukan masyarakat, juga pemerintah, serta teman-teman medis ya Tuhan dapat berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien agar segera pulih dari sakitnya ya Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintah dalam memberikan kebijakan khususnya terhadap rencana pilkada ya Tuhan yang akan dilaksanakan minggu depan. Tolonglah agar hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan saja yang melancarkan pilkada ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon agar COVID-19 tidak menyebar ya Tuhan pada saat pilkada ya Tuhan minggu depan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk panitia Natal PO Visipia yang sudah terbentuk. Kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat hati seorang hamba, hati seorang pelayan kepada setiap panitia, juga
pelayan PO Visipia ya Tuhan. Kami berdoa agar Natal yang kami rencanakan, Natal yang kami laksanakan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja dan memuliakan nama-Mu ketika Engkau datang ke dunia ya Tuhan dan merayakan momen ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar panitia serta jemaat dapat menikmati makna Natal dalam Kristus ya Tuhan di Natal yang akan kami siapkan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, biar Tuhan yang memberikan mereka tahun-tahun yang terbaik ya Tuhan, Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih, kami juga berdoa untuk persembahan yang mungkin sudah kami berikan. Kami berdoa agar persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di PO Visipia. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan kepada WL. Ya, terima kasih Kak Flo dan Kak Andrea. Oke. Nah, teman-teman dan kakak-kakak, kita udah ada di penghujung PJ nih. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku. Marilah kita menjadikan dengan lagu ini kita mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah tempat persembunyian, perlindungan, dan penghiburan kita. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan kita. Boleh nyanyi sambil mute ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa
Kepada Bang Riko, saya persilakan untuk memimpin doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, karena kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidaklah sia-sia. Tolong kami Tuhan untuk jujur dengan diri kami sendiri, seperti pemazmur mengatakan dalam Mazmur 19, bebaskan kami dari dosa-dosa yang tidak kami sadari. Tolonglah kami Tuhan mengenal diri atau kondisi kami, dan kami mau datang kepada Tuhan yang mengenal kami. Sehingga kami sanggup Tuhan untuk bersembunyi di dalam Kristus dan mengalami kuasa-Nya memerdekakan kami. Peganglah tangan kami, bimbinglah kami, jangan biarkan kami berjalan seorang diri. Buatlah kehadiran-Mu real, nyata di dalam kehidupan kami. Pakailah banyak orang, banyak kesempatan, atau banyak sarana yang lain Tuhan pakai untuk menyatakan bahwa Tuhan membimbing kami, tangan kami dipegang teguh. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa untuk pengurus yang sudah mengerjakan segalanya. Tuhan pun juga mencukupkan hikmat bijaksana dan juga kuasa untuk mereka bisa menggembalakan teman-teman jemaat dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Terima kasih, Bang Riko. Nah, untuk penutup PJ kita pada hari ini, kita bersama-sama akan mengangkat Mars POI. Nah, sebagai bagian dari Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia, mari kita bersama-sama menghayati peran kita sebagai murid Kristus yang terus bersekutu, bersaksi, dan melayani bersama. Boleh sambil di-mute, dinyanyikan di rumah masing-masing. Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia terbentuk karena kasih Bapa bagi kita semua anaknya. Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia, mari kita bangun bersama untuk kemuliaan Allah Bapa. Jika kita semua bersatu, sehadiri dalam tujuan menjalankan perintah agungnya, beritakan Injil keselamatan, Tuhan pasti beserta kita, malaikatnya selalu menjaga hingga persekutuan